Menikahi Hot Om. Bab 116. Widya membuka botol mineral bagian Mahesa dan memberikan pada suaminya tersebut. Minumnya, Mas. Makasih, sayang. Mahesa meneguk air mineral itu hingga setengah dan kembali meletakkannya di atas meja. Alhamdulillah. Makasih, ya. Iya, Mas. Entah kenapa Widya merasa canggung ditatap sedemikian rupa oleh Mahesa. Ia pun kembali meneguk botol minum yang ada di sisi tangannya dan menghabiskannya hingga tandas. Mahesa menjulurkan tangannya untuk menyentuh wajah istri cantiknya tersebut. Ia usap pipi itu dengan lembut dan penuh kasih sayang. Nanti kita pulang ke apartemen. Tapi, jangan mikirin apapun lagi, Bun. Saatnya memikirkan tentang kamu. Widya tidak lagi membantah. Ia menurut saja semua perkataan sang suami. Iya, cantik. Senyuman itu kembali terulas saat Mahesa kembali memberikan pujiannya. Sedihnya jangan lama-lama, ya. Kasih waktu buat perbaiki ini semua. Jangan nyerah. Mas akan berusaha jadi rumah ternyaman buat kamu pulang suatu saat nanti. Pada akhirnya Widya tidak bisa menahan air matanya. Lah tergugu di sana. Melipat tangannya di atas meja dan menyimpan wajahnya di sana. Sungguh, mati-matian ia sudah berusaha untuk tegar, tapi semua harapan yang lelaki ini berikan entah kenapa malah membuatnya merasa sakit. Entah sampai kapan ia berada di persimpangan ini. Rasanya ia berdiri antara hidup dan mati. Pundaknya sampai bergetar. Air matanya itu mengalir bebas membawahi wajahnya dan sebagian menetes ke lantai. Tolong jangan kasih Widya harapan apapun lagi, Mas. Biar gini aja. Biarin gini aja. Mahesa mengulurkan tangannya, mengusap lembut punggung istrinya itu. Air mata bahkan ikut bergulir juga. Maafin Mas, sayang. Ruang operasi. Kalian tahu nggak sih, istrinya Dokter Mahesa tadi lahiran. Ya ampun, anaknya cantik banget. Nggak ngangka ya. Nggak tahu kapan nikahnya, istrinya udah lahiran aja. Di ruang operasi yang belum terlalu ramai tindakan tersebut, beberapa orang perawat berbincang tentang kelahiran putri dari pemilik rumah sakit tempat mereka bekerja itu. Iya, nggak ngangka kalau Dokter Mahesa ternyata udah nikah. Padahal ngarep banget dia lajang aja selamanya. Huhuhu, masih nggak rela ternyata dia udah nikah dan punya anak aja. Patah hati berjamaah dong, iya. Ember, Sin. Duh, pokoknya mah. Kalau nggak lihat grup rumah sakit dan Dokter Hani ngucapin selamat ke Dokter Mahesa untuk kelahiran anaknya, nggak akan ada yang tahu kalau cowok ganteng incaran penghuni rumah sakit itu udah nikah. Beneran deh. Iya lagi. Udah bapaknya orang dong, iya. Iya ah. Hua. Jadi pelakor aja yuk. Gila. Loh, mana bisa? Istrinya aja pasti cantik banget. Nih, lihat, anaknya, duh gemes banget. Mirip banget. Sama Dokter Mahesa. Staf perawat ruang operasi itu langsung fokus pada salah satu ponsel yang menunjukkan foto anak Jingga dan Mahesa. Mereka begitu antusias dan masih tidak percaya. Pasalnya, memang selama ini Mahesa belum mengadakan resepsi apapun yang berkaitan tentang pernikahan. Dengan Widya pun, belum sempat dirayakan karena menunggu perempuan itu lulus sekolah. Apalagi masalah bertubi-tubi menghantam mereka, keinginan untuk menyelenggarakan semua kemeriahan itu menguap entah kemana. Duh, belum tentu, say, ucap salah satu staf perawat. Banyak loh cowok ganteng dapat istri jelek. Ya, karena nyaman aja sih alasannya. Udah, nggak usah ngadi-ngadi. Nih, perawat VK sempat fotoin istrinya yang lagi tidur abis lahiran. Lagi-lagi, fokus semua perawat kembali tertuju pada satu foto yang menunjukkan Jingga yang memang sedang tertidur setelah mendapatkan tindakan. Insecure deh kalau mau jadi pelakor juga. Istrinya spek bidadari gini.
Kelihatan kalem terus lembut lagi. Tidur aja kelihatan cantiknya. Mundur deh mundur. Nggak ada harapan kita mah. Sadar diri ya, say. Iya, hahaha. Apalah kita yang buluk begini. Bukan tandingannya sama sekali. Semua staf perawat ruang operasi itu saling melemparkan tawa. Tanpa mereka sadari bahwa obrolan mereka sedari tadi didengarkan oleh satu telinga yang sedang sibuk mengisi rekam medis pasien. Itu Dokter Hani. Ayo kita tanya Dokter Hani. Dia mau cek pasien yang baru aja masuk tadi. Beberapa staf perawat yang semuanya perempuan itu langsung menyambut perempuan cantik yang sudah lengkap dengan pakaian operasinya. Siang, dokter. Halo. Pada ceria-ceria banget. Apa topiknya hari ini? Dokter yang terkenal humble dan ramah pada semua staf maupun pasien itu langsung menyambut sapaan yang terarah padanya dengan hangat. Siapa lagi, dok? Pasti dokter tahu, dong. Dokter Mahesaya. Hehehe, ucap perempuan yang tadi menangani Jingga. Saya juga sempat syok waktu tadi dapat telepon dari VK kalau istrinya Dokter Mahesa udah bukaan lengkap dan saya yang diminta untuk pimpin persalinan. Soalnya Dokter Sylvia, sepupunya Dokter Mahesa yang biasa nanganin, kan sedang cuti. Ya begitulah. Bahkan saya sempat ragu ini Mahesa yang mana, ternyata beneran Dokter Mahesa Hans Perdana. Perbincangan itu semakin tampak seru. Terlebih semua yang terlibat di dalamnya adalah kaum Hawa. Sudah bisa dipastikan semua akan dilebih-lebihkan. Berarti fix nih, ya, dok. Nggak ada harapan lagi buat kita semua. Huhuhu. Hahaha, nggak ada, jawab Dokter Hani tertawa. Kalian udah jangan ngarep apa-apa lagi ke Dokter Mahesaya. Udah ada pawangnya sekarang. Apalagi udah punya buntut. Istrinya cantik banget, ya, dokter. Tadi perawat VK ada yang kirim ke grup perawat. Hihihi. Iya, gitu, deh. Bikin insecure, hahaha. Dari namanya aja memang udah jodoh kali ya. Warna pelangi. Siapa namanya, dokter? Rasa penasaran semua orang begitu tinggi kalau sudah menyangkut tentang pasangan Mahesa. Bu Jingga. Dek. Jantung seseorang yang sedari tadi masih diam mendengar berita tentang Mahesa langsung berdebar sangat keras. Kenapa bukan nama putrinya yang disebut? Kenapa malah nama wanita lain? Obrolan-obrolan yang terdengar tampak seru itu berlangsung untuk beberapa saat. Sampai pada akhirnya panggilan untuk Dokter Hani pun terdengar. Dokter, pasien sudah siap. Tinggal tunggu dokter. Oh, oke. Dokter cantik itu langsung mengalihkan pandangannya kembali pada para staf perawat. Saya tindakan dulu. Udahin patah hatinya, ya. Hahaha. Siap, dokter. Hahaha. Perempuan itu mulai mengayunkan langkahnya menuju ruang tindakan. Namun saat melewati Zurse Counter, ada yang menarik perhatiannya. Ia pun menyapa dokter bedah jantung yang merupakan seniornya tersebut. Loh? Ada Dokter Haris ternyata dari tadi, lelaki parubaya itu tersenyum. Ya, Dokter Hani. Kebetulan baru saja selesai tindakan. Saya baru akan mulai tindakan. Abis partus spontan istri Dokter Mahesa, langsung disambut pasien bekas operasi. Haris. Ya, sedari tadi lelaki itu yang duduk tenang di meja counter dan mengisi kertas tindakan yang seharusnya sedari tadi sudah selesai. Ia tertahan di sana sebab tertarik dengan obrolan para staf perawat yang berada tidak jauh dari tempatnya. Kalau begitu saya permisi, Dokter Haris. Pasien saya sudah nunggu. Oh, ya. Silahkan. Ayah kandung Widya tersebut mempersilahkan perempuan cantik itu berjalan melewatinya. Tapi baru beberapa langkah perempuan itu pergi ia kembali memanggilnya lagi. Ya, Dokter Haris. Ada yang bisa saya bantu? Untuk beberapa saat lelaki itu hanya diam saja. Namun rasa penasaran yang mendesaknya kembali mendorongnya untuk bertanya.
Kalau tidak salah dengar, nama istri Dokter Mahesa. Dokter Hani langsung terkekeh. Dokter Haris tertarik juga dengan berita hangat itu ternyata. Iya, dokter. Belum lama istri beliau bersalin. Anaknya perempuan. Bu Jingga melahirkan dengan lancar dan tidak ada kendala. Haris meneguk ludahnya susah payah. Dadanya bergemuruh. Bu Jingga. Iya, dok. Kalau tidak salah Jingga Sembalun. Dokter Haris kenal. Rasa penasaran itu semakin kuat saja. Apa mungkin putrinya mengganti nama? Tapi untuk apa? Apa karena ingin mengganti identitas untuk alasan tertentu? Tidak ingin terus berjibaku dengan pertanyaan yang merungsing benaknya, Haris mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Widya yang ada di galerinya. Apa ini orangnya, dok? Tanya Haris menyodorkan ponselnya. Apa ini Bu Jingga itu? Dokter Hani mengamati untuk sejenak. Kembali ia mengulas senyumnya. Bukan, dokter. Beda. Kalau mbak ini, itu adiknya. Saya tadi juga ketemu sama dia. Dia bawain koper bersalin kakaknya sampai kejatuh di lorong ruang VK. Tadi saya nolongin dia waktu jatuh di sana. Kayaknya sedang banyak pikiran, dok. Mungkin khawatir kakaknya kenapa-kenapa pas lahiran. Beberapa saat obrolan itu berlangsung. Walau ada yang mengganjal benak dokter Hani, kenapa dokter Haris bertanya tentang istri dokter Mahesa. Perempuan itu menganggapnya hal yang wajar sebab Mahesa memang menjadi senter para staf rumah sakit. Ah, dok. Saya permisi dulu. Pasien saya udah kelamaan nunggu. Makasih, dokter Hani. Sama-sama, dokter Haris. Sungguh, perasaan Haris benar-benar tidak menentu. Jantungnya terasa semakin dipacu. Bahkan rasanya ingin meledak saat itu juga. Apa maksud dari semua ini? Apa yang tidak ia tahu dan telah terjadi? Sungguh, perasaan Haris benar-benar tidak karuan. Berbagai spekulasi berjejalan dalam kepalanya sekarang. Bagaimana bisa Mahesa memiliki wanita lain? Bagaimana bisa ada anak di antara dia dengan perempuan lain? Memikirkan hal itu ia hanya bisa memikirkan satu hal. Bahwa menantunya itu telah melakukan hal yang sama seperti yang pernah ia lakukan. Berkhianat pada pasangannya. Tapi bagaimana bisa berkhianat kalau putrinya bahkan ikut menemani istri Mahesa yang lain bersalin? Itu artinya, anaknya itu juga mengetahuinya dengan terang bahwa suaminya itu beristri lagi. Dokter Haris, ucap perawat yang sedari tadi berdiri di depannya. Sudah 15 menit ia diacuhkan tanpa kejelasan. Maaf, dok. Tapi pasien kontrol udah banyak yang antri. Maaf kalau. Haris langsung mendesahkan napasnya dengan kasar. Hatinya benar-benar kalut. Walau bagaimanapun sikapnya pada Widya, ia tidak rela jika putrinya itu disakiti dengan cara yang sama seperti dirinya menyakiti ibunya. Dadanya menggelegak bukan main sebab emosi yang sangat sulit ia redam. Panggil sesuai urutan. Iya, dokter. Asisten Haris sampai ketakutan melihat bagaimana sangat serius wajah lelaki itu. Terlihat gelap, tidak ada cahaya. Haris, lelaki yang belum sempat meminta maaf pada sang putri atas semua yang dia lakukan karena itu, bahkan tidak rela jika ada lelaki yang menyakitinya. Akan melakukan apapun jika memang benar Mahesa telah berbuat tidak adil padanya. Plus, duh, lucu banget anak kamu, Jingga, ucap Mama Indah sambil menggendong cucu keduanya yang terlihat menggemaskan. Imut banget lagi. Mirip banget hidungnya sama Mahesa. Iya, lagi, Ma. Bibirnya juga mirip sama Mahesa. Lihat, deh. Anggi juga begitu antusias melihat keponakannya yang baru saja lahir. Iya, Nggi. Bener yang kamu bilang. Dia benar-benar mirip sama Mahesa. Jingga benar-benar bahagia melihat bagaimana antusias para keluarga suaminya menyambut kehadiran sang putri. Hatinya merasa penuh. Walau statusnya hanya istri siri, namun anak-anaknya tidak kurang kasih sayang dari mereka semua.
Ya pasti mirip Mahesa, ucap Eyang Sasmita menimpali. Orang Mahesa orangnya dominan begitu. Gimana enggak anak-anaknya mirip dia semua? Eyang sempat mikir kalau anaknya, laki-laki, tapi ya sudahlah. Enggak apa-apa. Abis ini bisa produksi lagi. Jingga kan subur, Mas Satro nggak perlu khawatir tentang cicit laki-laki. Abis ini kamu program, Jingga, khusus anak laki-laki. Jingga meneguk ludahnya susah payah. Merasa tidak enak hati mendengar ucapan Eyang Sasmita sebab juga ada Widya di sekitarnya. Laki-laki perempuan ya sama saja, bulik. Nggak ada bedanya. Sama-sama keturunannya Mahesa. Eyang Sasmita langsung mengibaskan tangannya di depan wajah. Ya jelas beda, Gimana sama? Garis. Keturunan bisa berlangsung jika Mahesa punya anak laki-laki. Kamu itu udah paham konsep ini, kenapa harus dijelaskan terus-terusan, sih? Mama Indah tidak bisa menimpali lagi ucapan Eyang Sasmita sebab memang seperti itulah prinsip keluarga. Keturunan akan sempurna jika sudah mendapatkan seorang pewaris laki-laki. Masih banyak waktu, Bu. Mahesa juga masih muda. Widya juga masih panjang perjalanannya. Nanti bisa dibicarakan lagi soal punya keturunan. Kembali wanita sepuh berkacamata tebal itu berdecak. Kok malah ngarepin perempuan yang nggak subur? Kamu ini gimana sih, Udah berapa lama menantumu yang satu itu dinikahi Mahesa dan nggak bisa-bisa ngasih keturunan? Yang logis jadi orang tua. Nggak ada yang bisa diharapkan dari dia. Widya sudah menelan ludahnya susah payah. Tangannya sudah terkepal erat di atas pangkuannya. Datang ke kamar Jingga merupakan langkah yang salah. Padahal ia hanya ingin mengabari perempuan itu bahwa Mahesa sedang mengajukan tes sel punca yang akan diberikan pada Cila. Niatnya untuk ke kamar anak angkatnya itu malah tertahan karena para tetua keluarga Mahesa datang dan tentu ia harus menyambutnya terlebih dulu. Seru Anggi yang sudah jengah dengan segala ucapan yang dilontarkan oleh Eyang Sasmita. Belum bisanya Widya hamil itu bukan salah dia, Tuhan belum aja kasih titipan untuk dia. Lagian dari hasil pemeriksaan, nggak ada yang salah dengan rahim dia, semuanya normal. Nggak seharusnya Eyang ngomong kayak gitu. Mendengar Anggi yang malah mendebat ibunya membuat Rahmita yang ada di situ pun pasang badan. Anggi. Kalau ngomong sama orang tua nggak usah ninggi. Yang dikatakan Eyangmu itu, kan nggak salah. Kenapa harus segitunya ngebela orang luar? Lucu kamu ya. Orang luar gimana maksud bulik Rahmi? Tanya Anggi dengan geram. Widya sudah jelas anggota keluarga perdana. Bahkan dia yang sekarang menjadi senter Mahesa. Kalau dirunut dari kelasnya, Widya sekarang yang ada dalam posisi tertinggi. Mahesa mempercayakan semua pada Widya. Dan Widya yang sekarang punya kendali atas dia. Jadi langkahnya sejauh ini, sudah termasuk pengorbanan terbesarnya sebagai istri. Tolong pandang itu. Eyang Sasmita dan Rahmita semakin geram dan kesal mendengar Anggi mengucapkan dengan jelas bahwa Widyalah yang sekarang memegang aset tertinggi keluarga perdana. Entah bagaimana bisa cucunya itu terlalu ceroboh dan bodoh memberikan semuanya pada perempuan miskin yang bahkan memberikan keturunan pun tidak bisa. Apa yang mau dipandang, Anggi? Tanya Eyang Sasmita santai. Lawong dia juga enak, kan? Karena sudah dapat semua asetnya Mahesa. Bahkan semuanya udah dibalik nama atas nama dia. Semoga aja dia sadar dan mau mengembalikan semua itu dan memberikannya pada yang lebih berhak. Contohnya Jingga dan Cila. Nah, terlebih sekarang udah ada anaknya yang lain. Nggak ada yang benar-benar berkorban di sini sebab Mahesa juga sudah banyak membantu keluarganya Widya. Dari yang menyelamatkan ibunya yang masuk penjara itu, ngelunasin utang-utang keluarganya, bahkan bangunin rumah dan ngasih uang usaha sampai miliaran. Jadi berkorban yang mana? Bahkan Mahesa yang banyak berkorban untuk dia.
Memanjakan dia kayak ratu tanpa kurang satu apapun. Jangan malah dibalik. Mama Indah yang sudah lama menahan semua kekesalannya pun mengungkapkan hal yang selama ini ia pendam, "Bulik. Tolong jangan hina dan rendahkan menantu saya lagi." Bulik nggak tahu bagaimana kehadiran Widya sudah menyelamatkan Mahesa. Bulik nggak tahu bagaimana cucu Bulik itu hidupnya kembali bersemangat. Setelah sekian lama, saya ibunya Mahesa, Bulik. Saya tahu benar bagaimana anak saya. Jadi tolong, jangan pernah merendahkan siapapun di antara Jingga dan juga Widya. Mereka berdua sama-sama istri Mahesa. Jangan diperbandingkan. Jangan memperkeruh suasana. Bapak memang mengizinkan Bulik tinggal di rumah kami, tapi bukan berarti Bulik bisa berbuat semaunya, Bulik. Tolong saling menghargai dan jangan saling merendahkan. Kita itu satu keluarga, sudah seharusnya kalau kita itu malah bersatu padu, bukan tercerai-berai seperti ini. Untuk yang terkahir jalinya, Bulik, tolong jangan rendahkan siapapun lagi. Indah mohon. Sedang asik berdebat dengan spekulasinya masing-masing, Mahesa pun masuk dengan wajah yang sumringah. "Mas," ucap Widya langsung melangkah menuju sang suami. "Sayang, gimana hasil tesnya?" Lelaki yang sedang amat bahagia itu memeluk tubuh Widya dan mengecup kening perempuan itu penuh sayang. "Hasil tesnya cocok. Cila bisa pakai donor adiknya."